Nah, saya cerita tentang saya dulu. Anak pertama, saya pada saat itu memang saya umur 16 tahun tuh saya sebenarnya sudah lupus. Tapi zaman dulu kan belum paham. Saya hanya dibilang demam berdarah, tipes, gitu aja. Tapi kondisi yang saya tahu pada saat saya dulu masih umur 16 itu, ya kondisi lupus yang udah saya pelajari dan saya rasakan sekarang gitu. Nah, waktu anak pertama, saya treatment dokter melahirkan. Walaupun pada saat itu saya nggak tahu kalau saya itu lupus, tapi saya treatment kayak orang lupus. Jadi anak pertama saya hamil anak pertama itu janin saya nggak berkembang. Jadi waktu anak pertama itu seharusnya bulat, gepeng. Jadi sama dokter bilang ini janinnya seharusnya nggak boleh gepeng gini, dia harus bulat gitu. Nah disuntik sama dokter, terus dokter bilang 2 minggu lagi kamu datang, saya mau lihat janinnya berkembang nggak. Nah 2 minggu lagi saya datang, sudah bagus janinnya, cuman detak jantungnya nggak ada, kata dokter. Nah kata dokter, ini saya kasih lagi treatment, kan treatment juga tuh ya, dikasih obat, dikasih suntikan. Kata dokter 3 minggu lagi kamu datang. Kalau selama kamu datang 3 minggu lagi itu detak jantung anak nggak ada, itu kan udah di hamil umur bulan ketiga. Kalau di kamu 3 minggu lagi datang detak jantung anak itu nggak ada juga, harus dikuret. Jadi saya harus dikuret karena nggak ada gunanya, dia nggak akan berkembang karena detak jantung nggak ada. Nah jadi saya datanglah 3 minggu ke depan. Nah waktu di USG bunyi detak itu duk 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 duk, aduh tenang, oke bagus. Cuman waktu di hamil bulan kelima saya ngeplek darah gitu kan, ada plek darah gitu kayak gumpalan. Wah datang lagi ke dokter, dok saya udah 5 bulan nih kok ada ngeplek darah ya. Oh yuk USG lagi. Oh janin kamu nih agak kurang kuat, kita kasih treatment lagi, kasih lagi. Jadi kan saya setiap bulan tuh ada aja treatment waktu hamil anak pertama. Nah itu kan secara medis. Nah non medis orang tua saya bilang itu biasa hamil anak pertama, banyak aja yang gini gitu, namanya baru pertama. Itu kata orang tua kita dulu ya gitu kan. Ya sudah saya dengerin. Nah waktu melahirkan, posisi dia itu waktu di 7 bulan itu masih plasentanya itu masih di bawah 7 bulan. Jadi kata dokter biasanya dia masih mau naik, tapi kalau udah di semester 8 nanti di bulan ke-8 dia nggak naik juga plasentanya, kamu harus sesar katanya kan. Waduh dengar sesar, aduh anak pertama dengan sesar. Terus orang tua saya bilang jangan anak pertama sesar, nanti anak kedua sesar, anak ketiga sesar, kata orang tua saya. Ya udah kita berupaya supaya ini janinnya biar plasentanya biar naik. Nah alhamdulillah di bulan ke-8 plasentanya naik. Jadi dokter bilang oke, sip, kamu boleh normal. Nah lahirlah anak saya, tapi dengan selama kehamilan itu kan saya treatment terus kan sama dokter. Saya pikir itu mungkin wajar karena anak pertama. Nah melahirkan anak pertama saya normal, bagus. Proses kelahirannya hisnya pun sesuai dengan normal, hisnya ada semua oke. Nah hamil anak kedua dramanya dimulai lagi, lebih hebat dari anak pertama. Ini saya udah sakit semua, ternyata kan ginjal ya, saya kan nggak tahu pada saya itu sakit semua nih, udah nggak bisa digerakin. Memang kebetulan saya ginjal saya sebelah kiri yang agak bermasalah. Nah terus hamil anak kedua itu saya bolak-balik rumah sakit, 2 hari di rumah, 2 hari di rumah sakit, pulang lagi. Pentingnya saya rasa saya itu harus minum ini infus. Sampai saya bilang gini sama suami saya, kalau bisa infus saya minum aja lah, nggak usah saya ke rumah sakit lagi di infus. Tapi memang pada kenyataannya harus begitu. Hamil anak kedua tuh bolak-balik harus dirawat di rumah sakit. Kalau pulang saya lemas harus di rumah sakit. Jadi kan saya treatment terus sama dokter. Nah parahnya di hamil anak kedua tuh saya bleeding. Jadi memang waktu hamil anak kedua itu saya nggak kayak hamil anak pertama yang agak sedikit janinnya kurang itu enggak. Cuman saya lemes yang memang harus diinfus terus, dikasih obat-obat infus. Nah waktu melahirkan anak kedua, nah itu yang luar biasa. Bayangin orang melahirkan itu saya rasakan 3 hari. Coba, karena itu gak keluar-keluar selama 3 hari, hisnya tuh luar biasa. Nah sampai dokter bilang ini nggak bisa kita operasi lagi, anu sudah di pintu sekali, nanti kalau kita operasi dua-duanya lewat, karena nggak boleh lagi gitu kan. Jadi akhirnya yaudah kita vakum. Saya sih ngedan nggak bisa keluar anak. Jadi akhirnya sama dokter dipakum. Jadi mesin vakum tuh dibunyi. Jadi suami saya bisikan,
ayo deh usahakan lagi sekali lagi ini ngedannya. Kalau nanti mami nggak ngedan, anaknya mau palanya lonjong karena dipakum kan. Enggak gitu. Saya semangat juang ibu tadi sekali ngeden karena takut waduh kepala anakku bakalan lonjong lah kalau disedot ini tadi. Keluar lagi ya. Begitu keluar, nah di situ baru dimulai dramanya. Saya bleeding. Nah sampai situ saya udah ini badan saya ini udah semua udah darah ini sampai ke rambut ini darah semua. Sampai mereka ngomong, saya cuma dengar kata dokter itu gini, Bang bilang kan ke suami saya, ini udah suntikan ke-6, maksudnya untuk penyetop darah. Kalau suntikan ini nggak bisa menyetop lagi, aduh saya dokternya juga sudah kebingungan gitu karena saya pun udah merasakan kayak kencing itu air keluar semua. Nah alhamdulillah di ke-6 itu terstop lah. Ternyata kita kan lupus bleeding time kita kan tinggi ya. Saya tuh 9 detik 9 menit belum di bleeding time saya, seharusnya hitungan detik tapi menit, bayangin. Makanya saya pada saat itu nggak boleh operasi karena dikhawatirkan nggak berhenti darahnya. Nah jadi saya selama 24 jam itu sama dokter tidak boleh turun di tempat tidur dan ini nggak boleh dibersihkan. Bayangin darahnya itu nggak boleh dibersihkan, nggak boleh digerakkan, takutnya begitu gerak masa pembekuan darah sudah mulai membeku pecah lagi gitu. Jadi saya nggak bergerak, saya diem di situ. Ini udah mati rasa, udah 24 jam. Saya ingat sekali baru dokternya itu pelan-pelan sama perawatnya itu bersihkan darah sampai apa semua, terus saya bed rest. Waktu anak pertama saya nggak bed rest, 6 jam setelah melahirkan saya suruh jalan supaya ini mobilisasi. Waktu anak yang kedua saya 1 minggu tuh nggak boleh turun tempat tidur dan saya paling lama dirawat di rumah sakit pada anak kedua. Nah jadi beda ya aku pertama dan kedua treatmentnya. Nah alhamdulillah sehat juga anak saya nomor 2 itu. Nah yang nomor 3 lebih dramanya, lebih hebat lagi syutingnya. Nah jadi saya herannya waktu di anak nomor 3 saya nggak pakai treatment. Anak 3 sama sekali saya nggak ada treatment, tidak ada suntik, bahkan saya nggak tahu kok saya lagi hamil. Udah 2 bulan aja di perut baru ketahuan saya hamil. Tapi saya nggak ada masuk rumah sakit, nggak ada saya suntik, nggak ada sehat. Bahkan saya bisa jalan-jalan naik pesawat. Sampai orang pesawat itu nggak tahu kok saya tuh lagi hamil 6 bulan. Nah begitu saya pulang dari 6 bulan jalan ke 7 bulan, rupanya dia preeklamsi. Kenapa? Itu tadi nggak ada treatment kan. Nah preeklamsi dan harus saya dioperasi. Jadi usia kandungan saya itu 7 bulan. Saya preeklamsi itu 200 tensi saya. Jadi sama dokter mau nggak mau operasi, harus selamatkan ibu. Saya nggak mau, nggak bisa. Saya selamatkan anak, karena anak saya cewek waktu di USG. Yang pertama kedua kan cowok, yang ketiga kan cewek. Oh nggak bisa selamatkan anaknya, nggak mau, saya harus anak. Dokter bilang ini nggak bisa. Jadi waktu saya mau masuk di kamar operasi itu, saya kan masih dengar tuh dokter ngomong sama suami saya, Bang kita selamatkan kakak ya. Oke, kata suami saya. Saya bilang sama suami saya gini, nggak bisa, harus selamatkan anak. Terus dokternya bilang, anaknya selamat, ibunya nggak ada. Terus anak kakak yang 2 itu bagaimana? Saya diam gitu kan. Tapi saya bilang, Dok, saya mohon lah dok, kalau bisa 2-2 lah dok diselamatkan. Saya mau 2-2 selamat. Tapi kalau nanti kondisi, karena bayinya kecil sekali gitu. Nah, waktu mau melahirkan di USG 1,5 besarnya. Oke lah bang, bisa nih kita keluarkan, kata dokter 1,5. Ya pada dasarnya yang keluar cuma 9 on. Nah gitu kan. Bayangin coba 9 on. Ya udah jadi akhirnya sama dokter, saya masih ingat itu, saya kan kita kan nggak boleh ini ya, nggak boleh ditidurkan kan operasi saat itu. Jadi dibalut sama suster itu badannya sampai cuman mukanya, dia kesannya besar, Bu ini nengok anaknya, besarnya dok anak saya, gitulah teriakan. Habis itu lama-lama saya terus nggak sadarkan diri. Nah setelah siap operasi ingin ketemu anak, mana anaknya, nanti orang masih udah di inkubator, nggak boleh keluar lagi. Yang inilah alasan segala macam, keluarga saya nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh. Tapi saya kepilih, sampai saya keluar di rumah sakit saya nggak lihat anak saya. Saya udah gini, nggak ada nih anak saya, pasti udah nggak ada, yakin kali ini nggak ada. Jadi saya bilang, tolong saya lihat anak saya nggak mau tahu. Oh ya anaknya di rumah sakit Elizabeth di inkubator. Jadi saya pakai kursi roda di inkubator, saya berdiri, kan ada berapa tabung tuh yang di inkubator. Saya nggak ngeliat anak saya yang 9. Saya cuma bilang gini, kasihannya ya anak itu kecil kali ya gitu. Ternyata itu anak saya gitu loh. Saya nengok anak yang gede-gede gitu kan. Terus loh, saya lihat suami saya kok nggak ke tempat-tempat anak itu, kok malah ke depan anak-anak itu. Jadi akhirnya ini mah si Cleo. Hah?
Ya ilah, kayak aduh, sebentar botol itu loh, lebih kecil lagi dikit itu botol yang hijau itu. 9 on Mbak, bayangin coba. Tapi dia aktifnya luar biasa, sondenya dicabutnya, oksigen, sehingga dia diikat sama perawat itu tangannya. Saya bilang jangan diikat sama saya kata, Bu nanti sondenya dicabutnya, itunya semua di ini gitu kan. Nah akhirnya 3 bulan dia keluar dengan timbangan 2,5, jadi dia boleh keluar lah. Nah jadi kan saya kan dari situ dapat pelajaran bahwasanya yang pertama di treatment, yang kedua juga di treatment, yang ketiga nggak treatment sama sekali nih. Nah hasilnya jadi kan, nah berarti pada dasarnya lupus itu harus ada treatment kok. Nah alhamdulillah ini anak saya yang 9 on ini sih sekarang udah kelas 3 SMA dia, ini anak yang 9 on ini. Nah jadi ada pembuktian bahwa saya udah lihat dalam kasus pribadi saya, kalau kita mengikuti treatment dokter bagus hasilnya. Kalau kita nggak ngikuti ya mungkin itu kan semua di tangan Tuhan ya, semua tapi kan usaha kita harus, kalau lupus itu memang harus treatment dong. Kalau kita mau namanya kita dari mulai kita perencanaan kehamilan, kita tuh harus ada treatment. Kita datang ke dokter DPL kita, nanti dokter DPL itu akan merujuk kita ke dokter obgyn yang memang sudah biasa menangani pasien lupus dengan untuk kehamilan. Jadi kalau kita mengikuti treatment, alhamdulillah nggak ada masalah sih, oke-oke aja. Nah cuman yang perlu kita harus siapkan itu adalah 3 tuh, mental ibu, kesiapan ibu waktu saat sebelum dan sesudah melahirkan, dan finansial. Nah memang di semester pertama 1, 2, 3 bulan itu kondisi kita oke, kata dokter nggak masalah. Di semester 2 4, 5, 6 oke. Nah kita nggak tahu di semester ketiganya 6, 7, 8 yang kayak saya itu. Jadi kita merasa semester 1 sampai semester 2 nggak banyak kok biayanya, nggak masalah. Kita nggak tahu di semester 3 banyak nggak biayanya. Jadi maksud saya ini adalah siapkan juga semua finansial, mana tahu ke depannya apabila kita harus operasi atau menggunakan obat-obatan yang lain, kita udah ada finansialnya. Nah kalau finansial udah oke, kesehatan ibu udah oke, terus kesehatan ibu setelah dan sebelum melahirkan, kejiwaannya itu juga harus. Kadang ada yang siap melahirkan, nengok anak nggak mau. Kan ada juga tuh kan, psikisnya juga terganggu. Nah itu harus kita persiapkan juga. Nah kalau kita mau melahirkan, itu harus ada pendamping kita. Apakah suami, keluarga, ibu, atau kakak, pentingnya atau yang si mbak untuk membantu tuh harus ada. Karena kita nggak bisa kecapean. Ketika kalau kita kecapean untuk ngurus bayi, yang normal aja kadang kewalahan, apalagi kita yang odapus, kita harus mempersiapkan itu. Karena pada dasarnya setelah melahirkan, khawatirnya lupusnya flare-nya bukan karena melahirkan, tapi karena stres tinggi tadi, kewalahan, ngurus anak, kecapean, bukan karena melahirkannya gitu. Nah itu yang sering terjadi. Dia merasa sepele yang melahirkan, nggak ada masalah. Dia merasa bisa kok jaga bayi sendiri, bayi itu nggak kelihatan kok capeknya. Nah jadi itu yang harus kita persiapkan, finansial, kesehatan kita, terus kejiwaan ibunya juga, terus yang bantu kita. Jadi itu, kalau itu semua udah apa tuh? Agak ya. mundur biar kelihatan. Oh gitu. Yang harus dipersiapkan itu adalah finansial ya, terus kejiwaan si ibu, terus kesiapan si ibu setelah dan sebelum melahirkan, dan juga harus ada yang membantu proses setelah melahirkan. Kalau itu sudah oke semua, sip. Karena kebanyakan kalau kita yang lupusnya flare, karena nggak kesiapan itu semua, kecapean jaga anak, pasti lupusnya flare. Nggak usah kan yang jaga anak, kita aja di rumah sehari-hari kalau terlalu capek kerja juga akan flare kan. Jadi itu yang penting. Kalau itu sudah ada, golak langsung. Saya 3 kok anak saya. Berarti intinya bukan tidak boleh punya anak, boleh. tapi kesiapan yang 2-3 kali lipat dari orang biasa. Iya. Pentingnya kita ke dokter kan, harus ke dokter. Tapi tetap harus kontrol dokter ya, nggak boleh yang tanpa perencanaan. Oh iyalah, kan saya udah kasih tadi gambaran anak pertama bagaimana, anak kedua bagaimana, anak ketiga bagaimana, kan gitu. Jadi
memang setiap orang penderita lupus ini memang harus mengalami seperti ibu alami gitu atau gimana? Enggak semua, tapi 10:1 kok. Gitu ya. Iya, rata-rata begitu. Mbak Nila Risma 2 kali anak, 2 kali treatment suntik di pusar ya. Nah, terus nggak usah jauh, maaf ya Mbak. Waktu anak kedua nggak ikut treatment, tapi diturunkan treatmentnya. Maksudnya gini, waktu Mbak Nadia itu misalnya misalnya disuruh 1 hari 2 kali suntikan. Mbak ini juga ikutin, tapi nggak 2 kali, 1 gitu. Mungkin kesediaan dana pada saat itu. Nah itu juga mengganggu kok. Nah pada akhirnya siap melahirkan ini kan amnesia ini kan apa namanya Temporer. Amnesia temporer. nggak selamanya dia, maksudnya nggak permanen dia. Jadi ada beberapa bulan amnesia sampai dia nanya itu bayi siapa di rumahnya. Itu bukan. Pada saat itu dia bukan baby blues, dia memang lupusnya kena kesaraf. Nah dia sampai nggak sadar, hitungan nggak tahu, baca nggak tahu, bahkan anak bayinya itu dia nggak mau pegang karena dia merasa itu bukan anaknya. Nah kesaraf. Nah padahal kok dibilang kan ikut juga treatment, cuman diturunkan yang biasa 2 kali jadi sekali. Nah itu ikut treatment aja masih seperti itu. Jadi memang harus kayak Mbak Nila ikut treatment, saya ikut treatment. Jadi beberapa Kristi juga Kristi ikut treatment. Nah Kristi aja ikut treatment juga seperti itu. Jadi kalau ada juga yang nggak ikut treatment, lahir juga ada kok yang nggak ikut treatment, dia juga bisa normal atau dia melahirkannya sesar, ada, tapi sedikit sekali kok gitu. Tapi rata-rata yang saya lihat dia lahirnya nggak ikut treatment, kita bisa lihat kualitas hidup anaknya. Maksudnya arti kata gini, kondisi EQ anaknya kita bisa lihat karena si ibu kan pembawa penyakit gitu kan. Nah kita harus mensafetykan juga bayi yang dalam kandungan kita gitu. Nah jadi yang rata-rata saya lihat ada anaknya yang hiper, udah hampir mendekati ada juga seperti itu gitu. Jadi kita harus berhati-hati. Makanya saya pada saat itu begitu saya diagnosa lupus, anak saya semua rata-rata yang besar pun saya lihat tingkat ini kan dia kan dia terlalu hiper. Jadi dia sampai diperiksa sama dokter anak sampai kepalanya semua. Nah, waktu anak pertama saya itu disuruh kurangin gula karena EQ-nya udah terlalu, jadi dia hiper. Jadi tidak boleh diasuh dengan gula-gula lagi. Jadi membuat mania. Jadi dia di ini gula, maksudnya di gulanya dikurangi karena EQ-nya sudah ini. Dan anak nomor 2 juga EQ-nya bahkan di atas juga lagi rata-rata. Jadi harus dijaga gitu. Nah, waktu anak ketiga si Cleo itu kan kalau anak yang prematur itu kan kalau nggak bodoh pinter gitu kan. Nah, waktu si Cleo itu kita memang benar-benar dari lahir terus disuntik-suntik sama dokter treatment lagi. Nah, yang Cleo itu malah di treatment. Nah, di treatment karena kan dia prematur kan. Jadi untuk otaknya jadi dia di treatment terus suntikan encephalobox segala macam. Ya alhamdulillah juara umum dia gitu. Jadi memang harus ada treatmentnya. Jadi saya bilang memang sih nggak semua, tapi khawatirnya nantinya di bayinya jadinya gitu. Bayinya takutnya kurang sehat. Nah, jadi bayinya kurang sehat karena apa? Si ibu kan kita kan pembawa nih gitu kan. Nah, karena kenapa saya bilang harus ada treatment? Mungkin pada saat ini kita ada obat-obatan yang kita konsumsi. Nah, waktu kita hamil, obat-obatan itu mungkin nggak boleh kita konsumsi dan harus diganti dengan obat lain. Nah, kalau kita nggak konsultasi ke dokter, kita minum aja obat yang seharusnya tidak kita minum. Efeknya ke bayi kan. Karena kita orang normal aja kalau lagi hamil nggak boleh minum obat sakit lambung, nggak boleh minum obat anti sakit kalau lagi hamil. Itu kan dokter Objin yang bilang nggak boleh. Nah bayangin kita yang memang notabene setiap hari minum obat, kita nggak konsul ke dokter, kita minum aja obat, gimana bayi kita? Nah jadi gitu, jadi perlunya kita ke dokter konsultasi, nanti dokter lah yang akan kasih tahu treatmentnya. Kalau dibilang ada yang istilahnya yang normal ada juga kok, nah, tapi ya kondisinya seperti itu gitu. Termasuk ya